Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salamoke Bragaza dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana, Prodi Marketing Komunikasi tahun 2022. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya dengan judul Strategi Komunikasi Pemasaran Hair Studio dalam Pembentukan Citra sebagai Barber Edukatif. Bab 1 Pendahuluan. Penelitian ini akan menganalisis strategi komunikasi pemasaran Hairnet Studio dalam pembentukan citra sebagai barber edukatif. Komunikasi pemasaran menjadi sarana yang digunakan oleh perusahaan dalam upaya untuk menginformasikan atau menyampaikan pesan kepada publik, terutama konsumen. Dalam hal ini, perusahaan akan berusaha untuk menciptakan komunikasi dengan menyampaikan informasi agar perusahaan tersebut dapat dikenal oleh masyarakat. Dalam penelitian ini, Hairnet Studio telah menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan secara sistematis tentang fokus penelitian yang meliputi strategi komunikasi pemasaran dengan 5 pendekatan untuk meningkatkan penjualan. Hairnet Studio telah menggunakan strategi komunikasi yang efektif dan berfokus pada meningkatkan kesadaran merek dan kesadaran produk. Strategi komunikasi yang digunakan meliputi redundansi, canalizing, informatif, persuasif, edukatif, dan koersif. Fokus penelitian. Fokus penelitian. Berdasarkan latar belakang, maka fokus penelitian ini adalah bagaimana strategi komunikasi pemasaran Hairnet Studio dalam pembentukan citra sebagai barber edukatif. Dengan tujuan untuk mengetahui strategi komunikasi pemasaran yang efektif selain Hairnet Studio dalam pembentukan citra sebagai barber edukatif. Manfaat penelitian praktis. Untuk menambah pengetahuan bagi para penggemar edukasi tentang model dan perawatan rambut, serta diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pebisnis terutama bisnis barber untuk mengembangkan dan mengimplementasikan strategi komunikasi pemasaran yang efektif untuk membentuk citra tertentu dalam industri jasa agar barber yang berkualitas. Manfaat penelitian akademis. Untuk menambah pengetahuan dan referensi bagi studi ilmu komunikasi, khususnya penelitian kualitatif, dengan ranah komunikasi mengenai konsep-konsep dasar dan lanjutan dalam pemasaran dan komunikasi seperti strategi komunikasi pemasaran, branding, dan pengembangan citra perusahaan dalam konteks barber edukatif. Bab 2 Penelitian terdahulu. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan judul yang sama pada penelitian ini, namun peneliti menggunakan beberapa penelitian sebagai referensi untuk meneliti penelitian ini. Yang pertama adalah implementasi strategi komunikasi pemasaran menggunakan platform media sosial Instagram, studi kasus pada Rizjo Barbershop Malang. Yang kedua, strategi komunikasi pemasaran Salon Dreadlock Studio Indonesia. Yang ketiga, memahami efektivitas komunikasi pemasaran dalam meningkatkan penjualan bisnis cireng isi. Yang keempat, strategi promosi dalam pengembangan pariwisata lokal di Desa Wisata Jalengkong. Yang kelima, Integrated Marketing Communication atau IMC, Strategies Analysis at PT Esan Mega. Komunikasi pemasaran. Terdapat 4 komunikasi pemasaran. Yang pertama adalah komunikasi pemasaran. Menurut Mardianto dan Gyarti 2019, komunikasi memiliki peran yang signifikan untuk berbagai bidang, salah satunya adalah bidang pemasaran. Dalam kegiatan pemasaran, penyampaian informasi merupakan hal yang sangat dibutuhkan. Komunikasi pemasaran merupakan sarana yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menyampaikan informasi mempengaruhi dan meningkatkan kesadaran konsumen mengenai produk dan merek yang mereka pasarkan. Komunikasi pemasaran melibatkan aktivitas komunikasi seperti iklan, publisitas, promosi, penjualan pribadi, hubungan masyarakat, dan pemasaran langsung, yang mana aktivitas ini merupakan bagian dari bauran pemasaran atau marketing mix guna menyasar segmen pasar yang lebih luas. Yang ketiga, barbershop. Barbershop merupakan sebuah fasilitas pelayanan grooming yang khusus dirancang untuk menyediakan berbagai layanan perawatan rambut dan wajah. Barbershop secara tradisional menawarkan potongan rambut, pencukuran, dan perawatan jenggot,
seringkali di lingkungan yang memiliki nuansa retro atau vintage. Fungsinya tidak hanya sebagai tempat untuk mengubah penampilan fisik, tetapi juga sebagai ruang sosial yang memfasilitasi interaksi antar individu, seringkali melalui percakapan informal antara pelanggan dan tukang cukur atau barber. Yang keempat, bauran komunikasi pemasaran atau marketing communication mix. Bauran komunikasi pemasaran yang juga dikenal sebagai marketing communication mix adalah kombinasi dari berbagai elemen komunikasi yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran mereka. Setiap elemen bauran komunikasi memiliki kekuatan dan cakupan yang berbeda, sehingga melibatkan kombinasi yang tepat dapat memaksimalkan jangkauan pemasaran perusahaan. Terdapat 8 elemen marketing communication mix. Yang pertama ada advertising, sales promotion, event and experience, public relation, online social media marketing, direct marketing, mobile marketing, dan personal selling. Bab 3, metodologi penelitian. Paradigma penelitian. Pada penelitian ini, penulis menggunakan paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme memiliki pandangan bahwa pengetahuan bukan hanya hasil pengamatan terhadap fakta, melainkan juga hasil konstruksi dari pemikiran subjek yang diteliti. Tujuan konstruktivisme sendiri adalah mencari tahu sebanyak mungkin pandangan partisipan akan situasi tertentu. Metode penelitian, pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus sebagai sebuah strategi penelitian kualitatif kemudian didefinisikan oleh Creswell tahun 2016 sebagai sebuah strategi kualitatif di mana peneliti mengkaji sebuah program, kejadian, aktivitas, proses, atau satu lebih antar individu. Dengan lebih mendalam, kasus-kasus tersebut dibatasi oleh waktu dan aktivitas, sehingga peneliti harus mengumpulkan informasi yang detail, sehingga pengguna berbagai prosedur pengumpulan data selama periode waktu tertentu. Subjek penelitian. Terdapat 4 informan peneliti pada penelitian ini. Yang pertama adalah Iman Taufik Jayadiningrat selaku CEO dan owner Hernet Studio. Yang kedua ada Zulhaidir atau dikenal sebagai Jule sebagai professional hairstylist, styling artist. 3 Nando, professional hair artist. Yang keempat Bintang Fasya, customer Hernet Studio. Teknik pengumpulan data. Data primer, pada penelitian ini data primer yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara dan observasi. Metode wawancara dilakukan untuk memperoleh sumber data yang akurat dan faktual. Data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder yang bersifat melengkapi data primer. Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan mencari dan menyusun data yang dilakukan secara sistematis berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan cara mengorganisir data ke dalam beberapa kategori dan unit-unit. Kemudian dipilih manakah data yang paling penting dan yang akan dipelajari dan dibuat kesimpulan agar mudah dipahami oleh peneliti dan orang lain. Teknik keabsahan data. Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi data. Triangulasi melibatkan analisis jawaban subjek dengan kata empiris lainnya untuk memastikan kebenaran data dan meningkatkan kredibilitas penelitian. Selain itu, uji keabsahan data dilakukan untuk membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, serta membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.